Halo semuanya, balik lagi di Teknoza ID. Untuk bulan November ini bakal jadi bulan yang cukup padat buat kita-kita yang doyan sama gadget. Mulai dari Samsung Galaxy M52 5G, terus Realme GT Neo 2, dan terakhir ada Xiaomi 11T series. Tapi harga ketiga smartphone tersebut tuh start dari angka 5 juta. Terus kalau kita mundur lagi, kita punya pilihan Poco F3 dan juga Realme GT Master Edition. Lagi-lagi harganya mepet ke angka 5 juta. Sampai akhirnya nih saya ingat kalau saya masih punya Poco X3 GT yang harganya start dari 4 juta lebih sedikit aja. Dan akhirnya setelah mau jalan 2 bulanan, kayaknya ini waktu yang lebih tepat buat nyeritain ke teman-teman kalau smartphone ini tuh ternyata bisa jadi pilihan yang bijak. Andai kata uang atau budget kalian nggak sampai buat beli di antara 3 smartphone pilihan yang tadi di awal udah saya mention. So ini dia user experience dari Poco X3 GT. Kita to the point langsung ke speknya. MediaTek Dimensity 1100 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. RAM-nya 8GB plus punya expander RAM sampai 2GB. Internal storage-nya ada yang 128GB, ada yang 256GB seperti yang di video. Jenis storage-nya juga udah pakai UFS 3.1 ya. Jadi kalau misalnya ada duit, pilih aja storage 256GB karena smartphone ini dual SIM only alias nggak punya slot eksternal memori. Untuk softwarenya, Poco X3 GT running di Android 11 dengan MIUI 12.5.1. Jadi sampai video ini dibuat, belum ada update ke MIUI 12.5.5 Enhance kayak di Poco F3 kemarin. Mungkin bakal kebagian di akhir-akhir. Secara spek jeroannya udah masuk ke kategori flagship level. Jadi walaupun ada di line up X series, tapi secara performa emang lebih dekat ke F seriesnya Poco. Refresh rate layar smartphone ini udah 120Hz dan mendukung adaptive sync, jadi bisa menyesuaikan di penggunaan kita. Selama 2 bulanan pemakaian untuk UI-nya saya nggak pernah nemuin gejala lagging atau stuttering di layarnya. Untuk MIUI 12-nya untungnya Poco X3 GT ini terbilang smooth dan minim bug. Nggak seperti di beberapa smartphone Xiaomi dan Poco yang lain. Tapi nggak berarti nggak ada bug sama sekali ya. Seperti kayak di shortcut toolbar yang masih nongol kalau kita buka recent apps. Sayangnya sampai video ini dibuat belum bisa di nonaktifin. Kayaknya emang dibikin permanen soalnya Poco F3 yang udah update ke Enhanced Edition juga fitur ini masih ada. Kalau soal performa untuk pemakaian rutinitas, Poco X3 GT ini terbilang puas banget dipakainya. Nggak ada keluhan selama 2 bulanan saya pakai, termasuk dipakai buat kerjaan yang lumayan berat. Saya jadiin smartphone ini kayak 2 buah smartphone yang beda pemakaian, terus dilebur jadi satu smartphone. Satu sisi saya pakai untuk kerjaan saya, 2 SIM card aktif, 2 akun WhatsApp aktif, termasuk aplikasi-aplikasi pendukung produktivitas. Sisi lainnya karena storage-nya gede, saya jadiin smartphone ini buat multimedia dan juga gaming. Total ada 10 game yang saya install di Poco X3 GT ini, dan hasilnya 2 kebutuhan tadi bisa saya dapetin dalam 1 buah smartphone. Nah, gimana kalau buat gaming? Apakah Dimensity 1100 selisihnya dekat sama Snapdragon 870 di Poco F3 atau malah jauh banget? Nah, kalau berdasarkan sama AnTuTu benchmark, skor Dimensity 1100 ini nggak terlalu jauh sama Snapdragon 870. Cuma beda jauh nih kalau dibandingin sama Snapdragon 888 yang emang ada di top tiernya Snapdragon saat ini. Genshin Impact bisa jalan cukup lancar di setting high 60 fps dengan kecenderungan di gameplay FPS-nya stabil antara 40 sampai 50 fps. Salah satu smartphone 4 jutaan yang rekomen banget buat dipakai main Genshin Impact di settingan tertinggi, tapi tetap bisa kasih kenyamanan kalau dipakai lama. Ini tuh minim frame drop dan nggak ada gejala overheating sampai di atas suhu 45 derajat Celcius. Cuma agak heran nih sama setting yang didapat pas PUBG Mobile. Opsi smooth ekstrim kayak udah mentok nih, nggak bisa dapat 60 fps kalau di setting high, dan ini mentoknya masih di ultra aja. Cukup ngeselin karena belum dioptimalisasi sama developer game. Rada lucu kalau SoC flagship tapi nggak bisa HDR Extreme. Di luar masalah tadi, gameplay di X3 GT ini memuaskan banget kalau buat dipakai main PUBG Mobile. PUBG New State yang baru aja dirilis juga nggak jadi masalah buat smartphone ini.
Cuma karena ini masih di awal rilis, setupnya belum bisa dapat frame rate ekstrim ya. Di gameplaynya juga masih suka kayak ngambang gitu kontrolnya. Ada beberapa sesekali lagging yang bikin game ini terasa kurang smooth dan belum seoptimal kayak di versi PUBG Mobile-nya. Padahal kalau soal grafik, game ini tuh termasuk keren banget. So, pastinya bakal ditunggu banget update dari game selanjutnya. Sebenarnya untuk build quality ya bagus-bagus aja. Meski ya masih jauh deh kalau kita bilang premium ya. Frame dan backdoornya aja masih dari plastik. Tapi di sini saya pribadi suka sama tekstur garis-garisnya. Pertama, konturnya ini beneran ada fisik garis-garis, jadi bukan sekedar di print. Benefitnya selain nambah grip di tangan, sidik jari juga nggak gampang nempel. Modul kamera belakangnya juga nggak mengganggu mata, kelihatan lebih normal dan lebih mahal kalau dibandingin sama X3 dan X3 Pro yang bentuknya rada alien. Karena X3 GT ini nggak punya jack audio, jadi terpaksa kita pakai converter jack audio yang udah disertakan di paket pembelian. Audio dari dual stereo speakernya menurut saya ya B aja ya. Powernya nggak terlalu gede dibandingkan beberapa kompetitor. So, kalau buat desain dan build quality secara keseluruhan, menurut saya apa yang ada di Poco X3 GT ini udah cukup oke untuk bandrol harga 4 jutaan. Feels dipegangnya juga identik sama di Poco F3. Selain dari refresh rate 120Hz-nya, layar IPS di Poco X3 GT ini menurut saya bisa masuk ke kategori layar IPS terbaik yang beredar di pasaran saat ini. Tone warna dan saturasinya bagus, vibrant, dan udah support juga sama HDR10. Buat yang terbiasa pakai layar AMOLED, saya rasa nggak akan terlalu komplain berlebihan sama kualitas layar IPS 6,6 inci di Poco X3 GT ini. Malahan smartphone ini udah pakai kaca pelindung terbaru Corning Gorilla Glass Victus. Mungkin yang masih bisa dikomplain ada di brightness peak-nya yang nggak setinggi di AMOLED. Tentunya fingerprint scanner juga masih pakai tombol fisik, efek dari penggunaan layar IPS-nya. Sisanya, saya nggak nemu keluhan lagi soal display quality-nya. Untuk baterai Poco X3 GT masuk ke kategori standar 2021, yaitu 5000 mAh. Tapi Poco X3 GT jadi smartphone Poco pertama yang kasih charger 67 watt di paket pembeliannya. Charger ini bisa penuhin baterai dari 10% ke 100% hanya dalam waktu 1 jam 5 menit aja. Kepake banget dan sangat-sangat menghemat waktu. Kalau untuk battery life-nya dalam sekali charger untuk pemakaian harian sambil sesekali main PUBG Mobile atau Genshin Impact, baterainya bisa dari pagi sampai sore menjelang malam dengan SOT di angka 5-6 jam. Kalau nggak dipakai ngegame, saya rasa bisa tembus 6-7 jam. Angka yang wajar karena layar IPS emang karakternya makan daya lebih besar dibandingkan dengan layar jenis AMOLED. Sebenarnya kalau kita ngomongin Poco, biasanya emang nggak naruh harapan lebih di kameranya. Kalau lihat spek, kamera X3 GT ini emang belum ada improvement sama sekali di software update. Masih sama kayak kebanyakan smartphone mid-range lainnya. Triple kamera utama, ultra wide, makro, dan kamera depan 16 megapiksel yang hanya support video recording sampai 1080p 30 fps. Untuk kamera selama jalan 2 bulan pakai, kalau boleh jujur, hasilnya bisa dibilang sesuai lah sama harga jualnya. Bahkan di beberapa skenario hasilnya lebih bagus dibanding Poco F3. Karakter over contrast khas Poco masih kelihatan banget, jadi agak kurang angkat di area shadow. Gap kamera utama dan kamera ultrawide-nya juga lumayan jomplang. Bagusnya untuk mode 64 megapikselnya beneran bisa kasih hasil foto yang tajam. Jadi walaupun di crop hasilnya nggak pecah. Untuk kamera selfie-nya bukan selera saya karena warnanya agak sedikit pucat dan kurang saturated. Cuma untuk di dynamic range terbilang udah cukup oke. Untuk mode malam, noise yang dihasilin relatif minim, kameranya juga bisa naikin shadow dan highlight tapi nggak terlalu over.
jadi detailnya masih bisa kelihatan. Yang terbaik justru ada di kualitas stabilizer videonya. Bisa rekam 4K 30 fps dan juga 1080p di 60 fps. Hasilnya juga sama-sama stabil karena IIS-nya bisa jalan di semua resolusi. Kecuali untuk kamera depannya ya, videonya masih suka muncul gejala jitter. Oke, sementara ini dia Poco X3 GT. Di resolusi kamera depannya 1080p di 30 fps juga. Sama kondisinya agak remang-remang ini, tapi dia kayaknya lebih warm. Ini lebih warm kelihatannya sih. Poco X3 GT mungkin hype-nya nggak serame di X3 Pro atau juga Poco F3. Bahkan mungkin orang lebih tertarik sama M Series 5G dari Samsung. Karena mungkin One UI-nya atau juga Realme GT Master Edition karena desainnya yang cukup unik plus chipsetnya juga ternyata lumayan kencang ya. Snapdragon 778G. Atau mungkin malah banyak orang di luar sana masih skeptis sama MediaTek Dimensity 1100 di smartphone ini. Tapi menurut saya Poco X3 GT masih bisa masuk ke celah smartphone di kelas harga 4 jutaan sampai 5 juta. User experience-nya juga sesuai sama klaim dari pihak Xiaomi yang bilang kalau smartphone ini tuh ada di flagship level. Saya pribadi udah membuktikannya dan saya ternyata cukup suka sama smartphone yang satu ini. So sekali lagi di harga 4 jutaan, smartphone 5G di line up X series-nya Poco ini bisa kasih spek dan harga yang cukup fair. Cukup meyakinkan juga meskipun ada beberapa poin-poin yang belum bisa dibilang flagship. Misalnya kayak penggunaan layar yang belum pakai AMOLED alias masih pakai panel IPS. Sisanya semuanya masih positif. Oke, sekian dulu video kali ini. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe. Pastiin kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay pian dan Technology ID out.